pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan semua bisa memimpin doa terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Kalian tahu ngecek hadiran dulu hari ini berangkat semua. Terima kasih. Sudah siap mengikuti pelajaran matematika? Siap. Kalau siap silahkan bisa disiapkan sama kita semangat kali kita. Nanti kita coba nyanyikan jadi profil pelajar Pancasila. Ada yang membantu Palip untuk memimpin teman-temannya di depan. Oke, silakan Mbak Dida bisa membantu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Pancasila. Silakan yang lain bisa berdiri ya kita semua. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berneropitis. Oke, tangannya. Kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan luas permukaan dan juga volume. Tetapi sebelum pelajaran dimulai atau materi disampaikan, ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Ini sudah Pak Alif tampilkan, ada 4. Yang pertama yaitu saling menghargai pendapat. Yang kedua, aktif dan bersemangat dalam berdiskusi ataupun mengerjakan tugas. Yang ketiga, mencatat hasil diskusi. Yang keempat, tidak membuat gaduh dan tidak berbicara asal. Kira-kira dari poin yang paling tampilkan ini bisa disetujui? Bisa. 4 poin ini kita jadikan acuan bersama dalam pembelajaran kali ini. Siap? Siap. Informasi umum, jadi kita akan mempelajari tadi luas permukaan dan volume kubus. Itu elemennya adalah pengukuran, kemudian profil pelajar Pancasila yang akan kita harapkan terwujud adalah kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Capaian pembelajarannya kalian fokus pada baris pertama saja ya. Jadi diharapkan nanti di akhir fase ini kalian semua mampu menentukan luas permukaan dan volume bangun berdimensi 3. Khususnya adalah kubus. Nah, tujuan pembelajaran kali ini dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning dengan bantuan LKS dan juga diskusi kelompok. Nanti diharapkan kalian semua mampu yang pertama menentukan luas permukaan, yang kedua menentukan volume, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan volume. Jadi yang harapannya nanti akan kita capai. Manfaat ketika kita mempelajari luas permukaan dan volume. Contohnya yang pertama adalah ketika kalian akan memberikan kado ke teman kalian yang berulang tahun, yaitu kita bisa memanfaatkan luas permukaan kubusnya untuk menyelimuti atau membungkus kado yang kita, termasuk kita bisa membuat kuadratnya juga. Itu kado yang akan kalian berikan kepada teman. Selain itu ada lagi manfaatnya. Tadi Mas Rio yang menyampaikan pertama. Silakan Mas Rio. Pak, saya ingin menjadi arsitek agar saya dapat menghitung luas permukaan bangunan. Oke, tepuk tangan buat Pak. Jadi tadi disampaikan Mas Rio juga sudah tepat. Salah satunya ketika kalian bercita-cita menjadi arsitek dan bangunan ini menggunakan konsep volume dan luas kubus. Kali buka pembelajaran kali ini dengan motivasi kata-kata dari Pak Alif. Sejatinya tidak ada orang yang malasnya, ada adalah orang yang bersaudara dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Itu agar kalian menjadi manusia sukses. Mau jadi manusia sukses? Mau. Tahapan pembelajaran pada pertemuan kali ini nanti yang pertama paling bagi berdasarkan tes diagnosis awal, yaitu kalian akan paling bagi kelompoknya menjadi 4 sampai 6 orang. Dan berdasarkan gaya belajar kalian juga visual, kemudian estetik dan audio visual. Kemudian nanti berdiskusi untuk menyelesaikan LKS yang paling berikan. Nanti paling berikan satu kelompok satu untuk berdiskusi. Kemudian nanti mengerjakan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian mengerjakan tugas latihan yang ada pada model yang tidak paling berikan. Dan yang terakhir merefleksikan kegiatan pembelajaran. Kira-kira tanggapannya sudah jelas? Jelas. Ya. Paling mau tanya, kira-kira bangunan apa bentuk apa saja atau sesuatu yang bentuknya bagus dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang membantu ini paling untuk menentukan benda apa saja katakan. Dan juga bintang dulu, jangan berdiri. Contohnya dan oke, bukan bintang. Berikutnya, oke, silakan Mas berdiri. Karbus, oke, bukan dokter. Terima kasih. Bentuk-bentuk bagus dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling terbuka ini ada. Jadi kalau kalian suka main dulu atau punya kehidupan ini bentuknya bermacam-macam. Salah satu contohnya bentuk berikutnya ada deh. Kalau kalian sering main monopoli ini, sering main ya. Yang ketiga kan, yang keempat kotak emas. Ini contoh beberapa di antara. Termasuk
yang kita gunakan untuk filtering yaitu ruangan. Masuk kegiatan prasyarat ini nanti Pak Ali bagikan untuk LKS-nya. Silakan nanti kalian bisa selesaikan ke kelompok. Materi prasyarat. Jadi materi prasyarat di kelas 7 yang harus kalian kuasai yang pertama materi garis. Tapi kemarin sudah Pak Ali sampaikan berkaitan dengan prasyarat unsur-unsur yang ada pada rumus. Silakan Pak Ali berikan kesempatan kalian untuk berdiskusi dulu. Namanya apa saja sih Bang yang Pak Ali tunjukkan ini pada gambar depan? Yang paling tunjukkan ini namanya apa? Ada kelompok yang mau menyampaikan? Kelompok yang dibantu Mbak Cici silakan. Apa namanya Mbak? Titik sudut. Namanya? Titik Titik sudut. Oke, ya tepuk tangan buat kelompoknya. Tadi namanya titik R, titik D ini namanya titik sudut. Jadi sudut merupakan perpotongan tiga buah rusuk, banyaknya ada 8. Oke, sekarang sudah didiskusikan ini. Sudah. Sekarang yang ketiga. Nah, cocok. Oke. Ya namanya bidang. Yang lain sama? Kelompok lain? Banyaknya ada. Ya, utang sekarang silakan diskusikan atau diskusikan tentang satu kelompok kalian sama kelompok boleh diskusi nanti paling perwakilan kita untuk menyelesaikan nanti silakan kelompok yang mau menyelesaikan ke depan sudah paling tersiapkan dalam aplikasi Levokset kalian bisa memilih atau menunjukkan mana saja pasangan-pasangan. Kalau ada pertanyaan atau hal yang bingung, kalian boleh bertanya ke Pak Ali ya. Jangan boleh dituliskan di LKS kalian, di gambar, di dokumen. Ya kalau dia bingung Pak, bingung boleh bertanya ke kalian. Bukan dengan menulis, ditulis. Oke. Aman semua sudah? Sudah menemukan pasangan-pasangannya? Sudah. Ada yang mau mempresentasikan? Oh kelompoknya Siva boleh silakan. Silakan ke depan. Depan laptopnya Pak Ali, coba kamu hubungkan kan, ini dihubungkan mana pasangan yang tepat kalau ke bawah, kemudian ditulis kemudian jangan sorry ya, cek langsung oke, bisa kembali ke baju bersih Pak kita mana cek benar tidaknya, ini poinnya ya, poinnya 10-10-nya sudah benar semua kan, mantap. Yang lain ada perbedaan? Sama. Semua aku adalah ruas garis yang menunjukkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi lurus dan banyaknya ada namanya Yang benar-benar. yang atau diagonal yang keenam namanya Yang benar yang luar. benar artinya dia menunjuk semua ya yang terakhir yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua bidang namanya Bidang dia paham semua dan yang pertama ya berkaitan dengan jari-jari dan bahan silakan yang gaya belajarnya visual dilihat dipegang diraba yang tidak valid yang inisiatif dicoba digerakkan ya mana saja nanti untuk menemukan atau menggambar jari-jari yang audio visual ya lihat video yang paling berikan. Coba mana yang kubus? Nah ini ya, coba digerakkan. Kalian belajarnya kinestetik biar tahu. Ini namanya apa tadi? Kalau kita potong, ini akan membentuk sebuah dilanjutkan ya. Ini kalian boleh nanti potong ya. Nanti akan berbentuk jari-jari. Ditanyakan ada beberapa pertanyaan di situ. Ada latihan 1 dan 2, kemudian menggambar, menentukan buat bagus dan beberapa pertanyaan. Kalian bisa apanya sudah dari latihan 1, kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah dibuat, sudah digambar? Ya. Oke, sekarang ada yang mau membantu paling untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Ada? Ada? Nah, kelompoknya Mbak Cici. Oke, bukan Mbak Cici. Ya. 1.2 ya, disuruh untuk menentukan manakah gambar yang merupakan jari-jari kubus. Kira-kira kelompok yang lain memperhatikan atau mengecek jawaban kalian. Yang mana saja Mbak Cici? A, dicek ke atas dulu biar teman-temannya lihat. A, kemudian B, kemudian C dan F. Berarti D dan E bukan ya Mbak Cici, menurut kelompok kalian ya. Oke, sekarang dicek jawabannya coba. Kelompok bawah, tulis, cek answernya. Kalau ke atas, poinnya semua. Jadi yang tadi
yang merupakan jaring-jaring kubus pada lapisan 1.2 adalah gambar A, B, C, dan F. Sama semua apa? Ada yang masih salah? Sama. Ya, jadi kalau dipotong berdasarkan rusuknya, kemudian kita tempatkan atau kita taruh di tempat yang datar, maka akan membentuk yang namanya jaring. Tadi sisinya ada berapa? Ada 6. Masing-masing berbentuk bangun persegi. Jadi ada 6 bangun persegi bentuk dari tempat. Apakah luas jaring-jaring kubus dapat dikatakan sama dengan luas permukaan kubus? Mengapa? Luas jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus. 15 permukaan kubus diperoleh dengan cara menggunakan luas 6 persegi. Oke, yang lain sama? Yang berbeda? Sama semua? Oke ya. Nomor 5. Menggunakan luas bangun datar. Jenisnya menggunakan luas maksimal. Oke, ada yang berbeda? Sama semua. Oke, bukan buat. Oke, jadi dapat kita simpulkan tadi. Diperoleh luas permukaan kubus adalah berapa kali luas dari persegi? 6 kali. Karena penunjuknya tadi ada 6. Kalau kita misalkan rusuknya atau sisinya dengan A, maka menjadi A pangkat 2. Maka luas permukaan diperoleh menjadi 6 A pangkat 2. Jelas? Paham? Sudah menemukan sendiri berdasarkan dari praktek. Jelas ya? Sekarang untuk menentukan volume kubus, kalian coba dulu. Ya, silakan didiskusikan lagi. Ya. Ada beberapa gambar di situ ya, yang harus kalian silakan dicoba dari kegiatan 1.4 ini ya. Sebuah agen distributor biskuit ingin mengirim produknya ke luar kota. Dalam pengirimannya, produk biskuit kemasan dikemas ke dalam sebuah pabrik besar seperti pada gambar samping. Jika ukuran kotak biskuit 10 cm kali 10 cm kali 10 cm dan ukuran kardus yang akan dipakai adalah 120 kali 120 kali 120 cm, maka berapa banyak jumlah kotak biskuit yang dapat dikemas dalam satu? Ada yang mau mencoba? Jadi diskusi lagi sambil menunggu Mbak Anin menyelesaikan pekerjaannya. Ya, masih ada tuh kan kegiatan berikutnya ini. Bisa minta tolong dijelaskan Mbak Anin tadi. Jadi jumlah paling banyak kotak biskuit yang dapat ditulis dalam satu kardus adalah 10 kilo. Dengan cara apa tadi? Membandingkan antara volume kardus dengan volume kotak biskuit. Oke, kita buka. Dengan melihat seperti itu, kalian sudah dapat menentukan. Berikutnya yang keempat. Oke, Mas Eden. 64 banyaknya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa Mas Eden? Panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 4. Maka volumenya menjadi 64 satuan. Kalau kalian punya panjangnya A, lebarnya A, dan tingginya A, maka ukuran satuannya P kali L kali T-nya menjadi N-nya Mbak Cici, silakan. A dikali A dikali A, atau dapat kita simpulkan volume kubus menjadi maka dapat kita simpulkan kalau kita punya sebuah kubus dengan panjang rusuknya adalah A, maka diperoleh dengan volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya apa? A, lebarnya A, tingginya A, maka hasilnya A. Ada pelajaran yang dapat kita peroleh hari ini. Yang pertama, kali ulangi lagi, luas permukaan kubus rumusnya apa? 6 kali A pangkat 2. Volume kubusnya A pangkat 3. Setelah ini kalian bisa mengerjakan soal yang ada pada latihan yang sudah Pak Ali sediakan pada Bodwell. Silakan dibuka aplikasinya semua ya. Di tampilan Bodwell ini silakan nanti kalian ditulis nama kalian ya. Kemudian nanti mengerjakan soal yang ada. Misal kalau sudah menyelesaikan, Pak Ali punya lembar sticky note ini. Tujuannya untuk apa? Kita refleksikan pembelajaran kita kali ini ya. Apa yang kalian rasakan hari ini? Yang kedua, aktivitas apa yang kalian suka pada hari ini? Yang ketiga, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Dan esok hari aku ingin lebih baik dalam hal apa? Silakan dituliskan dalam sticky note yang sudah Pak Ali bagikan untuk setiap kelompok. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di sini. Nah, hari ini saya merasa senang, ya merasa seru. Aktivitasnya adalah yang paling suka karena saya sudah belajar ngomong Pak. Oke. Hal yang baru yang dipelajari, kubus dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hal ini baik, hal baik apa harus dilihat. Oke. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Nanti silakan kalian bisa mempelajari materi berikutnya, yaitu unsur-unsur yang ada pada balok, luas permukaan balok dan volume. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, dan apabila ada tutur kata yang salah, Pak Ali mohon maaf. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti silakan bahannya diperbaiki kembali atau kesempatan kembali. Kemudian nanti minta tolong yang bisa dibersihkan papan tulisnya ya. Nanti silakan sambil beristirahat.